Hai, Salam, selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-27. Namun sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengundang Bapak Mama Saudara semua satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari yang setubuh sehat dan nyaman, dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini kami akan bersaat teduh bersama-sama dengan Tuhan. Kami mengundang Tuhan hari dalam hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni kesalahan dosa kami Tuhan. Dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 hingga ayatnya ke-27. Di bawah perikop Yesus disalibkan, ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikian jawaban firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun senantiasa mendengar dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah hari ini dalam keadaan sehat, atau ada yang sakit-sakit, atau dalam keadaan sukacita, atau dalam keadaan duka cita? Saya senantiasa berharap dalam Tuhan di minggu-minggu sengsara ini menuju Paskah, menuju kebangkitan, menuju kematian lalu kebangkitan Yesus Kristus. Kita semua dalam keadaan rasa syukur ya kepada Tuhan, walaupun ada yang kurang, walaupun ada yang sakit, walaupun ada duka cita yang terus menyelimuti ketempung kehidupan. Hari ini Kotong diundang oleh Tuhan untuk membahas dari kitab Injil Yohanes tentang perkataan ketiga Tuhan di kayu salib. Bapak Mama dan Bapak Saudara semua yang dikasihi Tuhan, perkataan ketiga ini adalah perkataan yang disampaikan Yesus Kristus bukan hanya kepada ibunya Maria, tetapi juga kepada murid kesayangannya, yakni Yohanes, dengan mengatakan seperti ini, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu." Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu dua perkataan ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai dua perkataan karena merujuk kepada dua orang, tetapi dalam satu tafsiran itu mereka disatukan untuk menunjukkan bahwa ini merupakan suatu pesan bagi Maria dan Yohanes, suatu penegasan bagi seluruh umat manusia tentang Maria. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Maria itu mengandung Yesus tanpa disetubui. Jadi Maria sebagai ibu yang sangat-sangat kudus, tetapi dalam perjalanannya Maria itu sangat-sangat dihina, dianggap tidak layak, dicaci, dimaki, bahkan melahirkan Tuhan Yesus itu di tempat yang sangat tidak layak. Karena semua orang menganggap bahwa seorang ibu yang hamil di luar pernikahan dianggap sebagai hina atau dianggap sebagai yang tidak suci kudus. Dan itu tidak layak di setiap rumah, di rumah sakit, di tempat apapun. Malahan bisa digambarkan sebagai tempat yang paling hina untuk dilahirkan atau untuk melahirkan.
Lalu di dalam perkataan ini Yesus memberikan satu penegasan di mana Maria telah mencapai titik puncaknya yang harus dihargai. Ibu, inilah anakmu yang engkau rawat, anakmu yang engkau bimbing, anakmu yang engkau cintai, anakmu yang engkau perjuangkan untuk dilahirkan ke dunia ini, yang dikorbankan untuk menebus seluruh dosa manusia semenjak dia lahir sampai kepada kematiannya, bahkan sampai kepada kebangkitannya. Ini suatu penghargaan yang sangat besar yang diberikan Yesus kepada Maria waktu penyaliban itu. Lalu bukan hanya itu, tetapi Yesus menitipkan ibunya kepada murid kesayangannya. Ini dimaksudkan sebagai bentuk wasiat bagi Yohanes untuk menjaga, melindungi ibu, yakni Maria. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa Yesus Kristus menjunjung tinggi seorang ibu dan menyayangi seorang ibu yang melahirkan dia di tempat yang kotong tahu semua bahwa itu tempat yang tidak layak, menerima berbagai penyiksaan yang sangat-sangat tidak layak bagi seorang yang akan menebus ketong pendosa semua. Tetapi Yesus betul-betul menghargai ibunya. Ini suatu pertunjukan yang ditampilkan oleh Yesus bagi setiap orang, bukan hanya bagi Bapak Mama, tetapi juga bagi saya. Bagaimana ketong merespon apa yang dilakukan Yesus di kayu salib. Bahkan kalau ketong bisa berpikir juga, sebenarnya saat-saat seperti itu tuh dia tinggal bilang, saya ini gara-gara ini saya dilahirkan, akhirnya saya harus mengalami semua sakit penyakit. Padahal saya ini adalah Yesus, anak Allah. Harusnya saya tidak harus melewati penderitaan yang begitu banyak. Saya bisa langsung menghukum manusia, membinasakan seluruh ciptaan. Seharusnya kan seperti itu kalau Yesus adalah kita. Tetapi Yesus menunjukkan respon yang berbeda, menunjukkan bagaimana dia betul-betul menjunjung tinggi orang tuanya. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah ketong masih ada di posisi yang menjunjung tinggi ketong punya orang tua? Ketong tahu bersama bahwa setiap orang tua itu mempunyai jerih lelah pengorbanan yang tidak tertandingi. Mungkin ketong berpikir bahwa ketong sekarang bisa pegang HP yang bagus, tidur di tempat tidur yang bagus, yaitu karena begitu ketong bapak punya kerja yang bagus, ketong mama punya kerja yang bagus. Ketong sudah tahu bahwa dari awal mereka lahir, hidup di dalam dunia ini, mereka telah memulai perjuangan mereka untuk bisa menghadirkan ketong mendapatkan hidup yang lebih baik daripada mereka. Semua orang tua itu selalu memimpikan anak-anak mereka itu lebih tinggi dari dong. Semua orang tua. Bahkan ada kata-kata yang seperti ini, Bapak Mama. Orang tua lebih mengharapkan mereka meninggal terlebih dahulu sebelum anak mereka. Karena ketika anak mereka mati, mereka akan meratapi kematian anak itu dari awal dia lahir sampai kepada kematiannya. Dan kalau dong mati duluan, dong tidak perlu merasakan hal itu. Ini sebuah bentuk pengorbanan yang ketong pernah pikirkan ya, bahwa ibu ayah yang ketong punya saat ini sangat-sangat memberikan kehidupan mereka bagi kita. Kalau Yesus bisa menunjukkan bagaimana ia menghargai ibunya dan bagaimana ia merawat ibunya, dia menitipkan kepada muridnya yang dikasihinya, lalu bagaimana kita? Entah kita yang telah menjadi orang tua, entah kita yang sudah tua, entah kita yang masih anak. Bagaimana kita merespon apa yang menjadi tindakan Yesus Kristus melalui perkataan di kayu salib.
yakni perkataan ketiga. Selamat berefleksi Bapak Mama Saudara semua. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati Bapak Mama semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, mari kita satu hati di dalam doa dan kita berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama semua, sampai jumpa kembali.